Salam kreatif. Perkenalkan, nama saya Imade Martana Yusa. Pada program nyatakan.id ini, saya beserta tim ada Inyoman Agus Surya Putra sebagai game designer dan juga game artist. Lalu ada Dewo Pandawana sebagai game programmer, itu mengajukan proposal berjudul Rancangan Tab Game Satria Indonesia. Jadi kami melihat permasalahan dalam industri pariwisata. Jadi ketika pandemi corona ini menjadi masalah global di seluruh dunia, industri pariwisata ini mengalami dekadensi atau kemunduran. Jadi ada banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang bekerja secara spesifik di sektor pariwisata. Karena itu, kami melihat penting sekali adanya suatu solusi untuk menanggulangi masalah ini, khususnya pariwisata yang terkait dengan program pemerintah, yaitu ada daerah pariwisata super prioritas. Jadi pada program nyatakan.id ini kami mengajukan suatu game mobile yang berbasis Android itu untuk memperkenalkan dan juga mengedukasi, jadi mempersuasi calon pengunjung agar mau mengenali daerah-daerah pariwisata yang masuk dalam kategori daerah pariwisata super prioritas. Jadi di sana ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Jadi solusi yang kami tawarkan di sini adalah berupa game mobile. Jadi mobile game yang berbasis Android. Salah satu keunggulan yang membedakan game yang kami develop dengan kompetitor yang lain adalah kami sangat memperhatikan mengenai protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini itu wajib dipatuhi oleh karakter dalam game sebelum dia menyerang atau menetralisir virus-virus yang berwujud raksasa itu. Jadi nanti prokes itu akan diuraikan, diungkapkan secara detail. Jadi ada image yang menampilkan bagaimana sih prokes itu, khususnya dalam penggunaan masker. Jadi sebelumnya si karakter itu dia tidak menggunakan masker, tapi ketika akan menyerang si monster atau virus yang berwujud raksasa ini, si karakter tuh harus mengenakan masker. Jadi nanti akan di in game dalam gameplaynya akan ada saat di mana player itu harus memutuskan apakah dia akan mengikuti prokes atau tidak. Karena tampilan visual dari karakter itu sebenarnya dia ada versi yang dia menggunakan masker, ada yang versi yang tidak menggunakan masker. Jadi hal ini sebenarnya sangat khas dalam game ini yang saat ini kami lihat sebagai hal pembeda dibandingkan game-game yang sudah beredar sebelumnya. Gameplay dalam artian cara untuk mengakses, cara untuk memainkan, cara untuk menjalankan misi dalam game. Jadi kami merancang game ini dengan gameplay tab game. Jadi genrenya adalah tab game. Tab game itu adalah cara bermain yang hanya menyentuhkan jari itu pada layar dari smartphone. Nah, keunggulan yang lain, kami memperkenalkan DSPS itu langsung sebagai setting dari game tersebut. Jadi nanti pemain itu akan menjalani misi untuk berpetualang dari satu DSPS yang satu ke daerah DPSP yang selanjutnya dengan misi untuk menetralisir DPSP itu dari gangguan virus. Nah, virus yang
virus corona yang kami masukkan ini akan kami representasikan dalam visualisasi raksasa, demon atau creature evil yang nanti akan dinetralisir oleh player, oleh pemain. Nah, karena itu keunggulan ketiga kami adalah pemain itu dia akan memiliki wawasan maupun pengalaman secara virtual. Jadi paling tidak ada pengantar. Jadi dia akan mengalami bagaimana sih kira-kira lokasi DPSP itu, walaupun secara virtual seperti itu. Untuk potensi monetizing, jadi kami melihat game kami ini punya karakteristik khas Nusantara. Jadi nanti karakter itu dia bisa dimodifikasi, bisa diimprovisasi, bisa diganti tampilannya. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan monetizing adalah perwajahan atau istilahnya kosmetiknya. Jadi nanti ada items yang in-game purchase, itu jadi pemain itu bisa membeli kostum-kostum yang khas dari Indonesia, dari Nusantara, dari Sumatera hingga ke Papua. Jadi nanti karakternya itu dia bisa diganti tampilan visualnya. Nah, selain itu pemain juga bisa membeli latar setting alternatif desain yang berbeda dari existing atau yang default dari game yang dirilis dalam versi free versionnya. Jadi pemain itu bisa dengan bebas membeli desain setting dari DPSP yang berbeda dengan desain setting yang sebelumnya, mungkin dari tampak sudut pandang yang berbeda. Nah, hal lain yang bisa dibeli adalah item-item yang terkait dengan proses atau in-game gameplaynya. Jadi nanti ada jurus-jurus yang bisa dibeli dan itu akan membuat game ini lebih dynamic ya, lebih berwarna, penuh dinamika. Jadi sebenarnya game ini adalah pengembangan dari game yang sudah kami develop sebelumnya, yang sudah kami seminarkan juga di international seminar, dan itu sudah dipublikasikan di Proceeding yang kebetulan terindeks Scopus. Baik, demikianlah presentasi dari tim kami. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari rekan-rekan sejawat maupun dari kurator maupun asesor. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Salam kreatif.